Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi pemerintahan masa Orde Baru. Langsung saja saksikan video berikut ini. Adalah masa Orde Baru. 1. Masa transisi. 2. Kebijakan masa Orde Baru. 3. Integrasi Timur-Timur. 1. Masa transisi. Masa berakhirnya Orde Lama diawali dengan adanya aksi Tritura. Isi tuntutan rakyat tersebut adalah 1. Pembubaran PKI. 2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI. 3. Penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Perekonomian semakin memburuk dengan adanya kenaikan hingga 600% pada 24 Februari 1966 pada pelantikan 100 Menteri Soekarno, mahasiswa demo dan Arif Rahman Hakim meninggal. 11 Maret 1966 Soekarno mengadakan rapat kabinet dan di luar mahasiswa tetap demo. Jenderal Sabur memberitahu Soekarno bahwa di luar ada pasukan tanpa seragam pengenal. Kemudian Soekarno menuju ke Bogor dengan disusul Maijen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf dan Brigjen Amir Mahmud. Soeharto yang ketika itu sebagai Kokamti menerima mandat dari Soekarno yang dikenal dengan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. 12 Maret 1966 Soeharto mengambil langkah dengan melarang PKI dan didukung rakyat. Soekarno dianggap kurang agresif dengan tuntutan rakyat, sedangkan Soeharto semakin populer. Pidato pertanggungjawaban Soekarno ke MPRS ditolak 2 kali. Sidang MPRS Juni-Juli 1966 memutuskan Super Semar sebagai TAP MPRS. Mr. Hadi, sahabat Soekarno, mengatakan adanya dualisme kepemimpinan dan itu membahayakan persatuan bangsa. 22 Februari 1967 Soekarno mengundurkan diri sebagai presiden. 27 Maret 1967 Soeharto dilantik menjadi presiden oleh MPRS yang pada waktu itu diketuai oleh A.H. Nasution. 2. Kebijakan masa Orde Baru. Orde Baru memandang Orde Lama adanya penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila. Orde Baru juga melakukan pendekatan keamanan dan berusaha mengembalikan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. 26 September 1966 Indonesia kembali di forum PBB. Pada 8 Agustus 1967 bersama dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina membuat kerjasama regional ASEAN. MPR sejak 1973 sampai 1993 menetapkan GBHN dan GBHN tersebut dijabarkan menjadi Republika dengan trilogi pembangunan. 1. Pemerataan pembangunan dan hasilnya. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. A. Kebijakan Orba dalam bidang pertanian. Swasembada pangan menjadi fokus utama pada Pelita 1. Orba juga membentuk BIMAS sebagai peningkatan hasil pertanian, melibatkan petani melalui koperasi, membangun irigasi, membangun pabrik pupuk dan penyediaan pupuk bagi petani, dan melakukan penyuluhan pertanian. B. Kebijakan Orba dalam bidang pendidikan. Orba banyak membangun sekolah impres. Pada 2 Mei 1984 mewajibkan sekolah 6 tahun. Jika tidak mau belajar, maka akan dikenakan sanksi. Pada 2 Mei 1994 ditingkatkan menjadi wajib belajar 9 tahun. Orba juga melakukan penumpasan buta huruf dengan program Kejar. C. Kebijakan Orba dalam bidang keluarga berencana atau KB. Pengendalian penduduk ini dimaksudkan meningkatkan kualitas rakyat. Pengendalian ini dilakukan oleh Badan BKKBN. Berbagai kampanye KB dilakukan di TVRI. Keberhasilan KB Indonesia dipuji oleh UNICEF. D. Kebijakan Orba dalam bidang kesehatan masyarakat. Posyandu bermula dari Bandung Plan oleh Dr. Lemena dan Dr. Patah tahun 1951 yang pada tahun 1967 diadakan seminar konsep puskesmas yang merupakan lanjutan dari konsep Bandung Plan, dan pada tahun 1984 berkembang Posyandu. 3. Integrasi Timur-Timur. Tahun 1973, Timur-Timur terjadi krisis politik dengan diberikannya kebebasan oleh Portugis
strategis untuk menentukan masa depannya sendiri, dan muncullah 3 partai besar, yaitu 1. União Democrática Timorense yang ingin merdeka secara bertahap, 2. Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente yang berpaham radikal komunis yang ingin merdeka, 3. Asociação Popular Democrática Timorense yang ingin ikut dengan Indonesia. 31 Agustus 1974, Ketua Umum Apodenti yang memenangkan referendum, yaitu Arnaldo dos Reis Araújo, menyatakan partainya menghendaki gabung dengan Indonesia. 31 Mei 1976, DPR Timor Timur mengeluarkan petisi yang mendesak pemerintah Indonesia agar secepatnya menerima rakyat Timor Timur. Indonesia melakukan operasi Seroja yang didukung Amerika. Indonesia mengeluarkan UU nomor 7 tahun 1976 tentang penyatuan Timor Timur ke Indonesia. 4. Dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Keamanan yang diterapkan oleh Orde Baru sangat memberi rasa aman bagi masyarakat. Soeharto dijuluki sebagai Bapak Pembangunan. Dalam bidang politik, Orde Baru sangat bersifat otoriter. Pemerintah daerah diberi kewenangan sedikit, banyak wakil rakyat yang tidak mengenal rakyatnya. Golkar dianggap sebagai alat untuk mencapai stabilitas distribusi dan pemanfaatan dana tidak terkontrol, dan pengamat HAM luar negeri menyatakan pemerintahan Orde Baru banyak melanggar HAM. Apakah sudah paham? Jika masih belum paham, silakan ulangi kembali videonya. Itulah materi pemaparan sejarah Indonesia masa Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998. Semoga materinya dapat dipahami dan dimengerti. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.